Berikutnya pemirsa, Polda Metro Jaya mendalami dugaan rangkaian kekerasan yang dilakukan bos perusahaan animasi. Total kini kepolisian telah menerima 2 laporan atas kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap karyawati. Tidak hanya Polres Metro Jakarta Pusat yang menerima aduan terlapor atas dugaan pidana pelanggaran Undang-Undang Cipta Kerja. Polda Metro Jaya kini juga telah menyelidiki kasus tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami aduan terlapor atas sejumlah dugaan tindak pidana. Meski kantor tersebut telah tutup, kepolisian akan terus berupaya mengungkap kasus ini. Korban mengalami tindakan atau perbuatan yang membuat diri korban merasa terbeban melakukan sebuah pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut masih jam kerja ataupun hingga di luar jam kerja. Ada serangkaian perbuatan terlapor terhadap korban yang meniadakan atau tidak membayarkan jam lembur. Kemudian terlapor diduga sering menyuruh korban masuk kerja 7 hari berturut-turut setiap bulan. Terkadang korban tidak diperbolehkan untuk pulang. Jadi ini ada perkara tentang dugaan tindak pidana di Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diatur di pasal 78. Berbagai rangkaian kekerasan verbal dan fisik menjadi materi aduan mantan karyawati terhadap bos animasi. Berdasarkan catatan imigrasi, terlapor yang merupakan warga negara Hong Kong ini telah meninggalkan Indonesia pada akhir Agustus lalu. Wanita berkebangsaan Hong Kong Kwan Cherry Lai yang menjadi terduga pelaku penganiayaan pada CS, karyawati perusahaan Brandoville Studio Makmur di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dipastikan telah meninggalkan Indonesia. Ia diketahui meninggalkan tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2024. Kepastian itu disampaikan Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Pusat. Menurutnya, Kwan Cherry Lai memiliki izin tinggal terbatas elektronik yang masih berlaku hingga 15 April 2025. Pada tanggal 23 Agustus 2024 kemarin, yang bersangkutan telah melakukan permohonan exit permit only atau EPO, dan berdasarkan data perlintasan kami, yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah negara Indonesia tanggal 29 Agustus 2024 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan unggahan di media sosial pelapor dan aduannya ke polisi, bos animasi diduga kerap melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap pegawainya. Tidak hanya pelanggaran cipta kerja, terlapor juga terindikasi melakukan pelanggaran pidana kekerasan dan ancaman pembunuhan. Kantor animasi yang diduga menjadi saksi bisu penyiksaan terhadap karyawati ini telah tutup sejak Juli lalu. Tidak ada aktivitas apapun di kantor animasi ini pasca dipasangi garis polisi. Tidak hanya polisi, Disnaker pun kini turut serta menyelidiki kasus ini. Tim Liputan, BTV. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan bos perusahaan animasi, kita sudah bersama dengan Fahrul Fuad, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat siang, Mas Fuad. Selamat siang, Mas. Baik, dengan saya di studio, Mas Fuad. Mas Fuad, seperti apa respons dan rekomendasi Komnas Perempuan ini atas kasus dugaan penyiksaan terhadap karyawati oleh bos animasi ini, Mas Fuad? Ya, terima kasih, Mas. Jadi kemarin saya sudah kami di Komnas Perempuan sudah menerima pengaduan dari korban melalui WA ya yang diterima oleh tim kami di pengaduan, dan kemudian tim kami mencoba untuk menghubungi kembali, namun sampai sekarang belum mendapatkan respon dari korban. Jadi dalam kesempatan ini saya juga berharap korban untuk bisa merespon komunikasi dari tim Komnas Perempuan ya, supaya kasusnya bisa didalami begitu, Mas. Karena kami membutuhkan beberapa informasi begitu. Jadi mohon nanti apabila korban mendengar ini bisa merespon WA yang dikirimkan oleh tim verifikasi dari Komnas Perempuan begitu.
Baik, berarti korban ini belum menyampaikan laporan secara detail begitu ya ke Komnas Ya, Perempuan? belum. Jadi menghubungi kami Komnas Perempuan dan di dalam mekanisme Komnas Perempuan ketika korban kasus kekerasan gitu mengadukan, maka kami akan memberikan nomor register, kemudian tim kami akan menghubungi korban untuk mendapatkan informasi detail termasuk kronologi dan data-data yang diperlukan begitu untuk penyikapan begitu. Nah, namun sejak Jumat kemarin sudah dihubungi hingga saat ini belum mendapatkan respon tim kami begitu. Baik, meski demikian kan ini Mas Fuad sudah banyak juga yang beredar kemudian di media sosial begitu ya, di pemberitaan juga sudah ramai. Lantas apakah Komnas Perempuan mengetahui kenapa kemudian korban ini memendam kasus kekerasan ini cukup lama dari tahun 2022 informasinya dan baru melaporkannya ini di 2024. Seperti apa tanggapan Komnas Perempuan? Iya, saya pikir ini soal akses informasi ya. Mungkin ada beberapa faktor Mas yang menyebabkan korban itu kemudian tidak mengadukan kasusnya. Yang pertama memang ada relasi kuasa yang menyebabkan korban tidak punya keberanian untuk mengadu. Kalau dalam konteks yang ini saya pikir ada ancaman-ancaman gitu ya, mungkin takut dipecat dan lain sebagainya. Yang kedua, kemungkinan juga korban tidak tahu bagaimana dan harus kemana untuk mengadu begitu. Meskipun sebenarnya pengaduan itu sangat terbuka ya, bisa mengadu ke Sapa 129, ke Kemen PPA gitu ya, dan juga ke Komnas Perempuan begitu. Tapi kebanyakan memang masyarakat kita tidak mengetahui informasi tersebut begitu, sehingga korban tidak berani mengadu begitu. Nah, makanya kami butuh sebenarnya informasi detail dari situ. Tapi terlepas dari itu semua, Komnas Perempuan memberikan perhatian terkait dengan hal ini dan kami berharap bahwa pihak kepolisian, kami juga sudah terima kasih ya kepada Bapak Kepolisian, pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti ini begitu, dan kami berharap juga dari Kementerian PPA, UPTD P2A untuk segera bisa menghubungi korban untuk memberikan layanan pemulihan gitu ya terhadap korban gitu. Nah, Komnas Perempuan akan bekerja sesuai dengan mandat yang kami miliki begitu Mas. Itu sebagai lembaga HAM perlindungan perempuan gitu. Baik, Mas Fuad, ini ternyata kebanyakan para korban bahkan tidak mengetahui cara melapor begitu ya. Lantas, apakah ada satu rekomendasi begitu dari Komnas Perempuan agar ini korban kekerasan, khususnya perempuan ini untuk ke depan supaya bisa berani kemudian untuk speak up apabila terjadi hal demikian? Ya sebenarnya ini tugas kita bersama ya, terutama juga kami bermohon kepada media seperti Berita Satu ini untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan gitu. Bagaimana sebenarnya ada banyak kanal gitu ya, bisa menghubungi lembaga-lembaga terkait ketika terjadi kekerasan semacam ini, dan kami dengan sangat sesuai dengan mandat akan segera bisa merespon begitu ya. Nah, yang kedua ini juga terkait dengan mungkin dari pihak Kementerian Tenaga Kerja juga harus lebih berhati-hati begitu ya. Ketika ada lembaga, saya tidak tahu apakah lembaga perusahaan animasi ini memiliki izin usaha begitu ya. Nah, ketika itu harus detail dari Dinas Tenaga Kerja maupun dari Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan begitu ya. Misalkan ada Permenaker gitu ya terkait dengan pencegahan kekerasan termasuk kekerasan seksual ya di lingkungan kerja. Kemudian juga sudah ada konvensi ILO 190 untuk pencegahan kekerasan dan kekerasan seksual di tempat kerja begitu. Nah, saya pikir ini juga harus menjadi perhatian dari pihak-pihak berwenang untuk melindungi para saudara-saudara kita yang bekerja begitu. Dan kami berharap juga pihak imigrasi ini kalau sudah diketahui bahwa yang bersangkutan juga sudah pulang ke negaranya, nah ini harus diproses gitu ya sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Mas. Bisa ditangani dengan berbagai lintas
lembaga begitu ya dan kementerian. Dan kita berharap juga tentu saja imigrasi Betul. yang Anda katakan tadi ini Ya, bisa betul. menangkap pelaku yang informasinya sudah keluar negeri, Mas Fuad. Baik, terima kasih Ya. Mas Bahrul Fuad, Komisioner Komnas Perempuan atas informasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih.